Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Hari ini kita akan bahas cerita-cerita atau kasus-kasus yang wajar, yang sering kita temui. Banyak cewek-cewek yang dapat cowok cuman mau kentu doang. Jadi konten kali ini aku akan ngajarin kalian gimana caranya dapet cowok yang nggak ngejar nafsu doang. Tapi sebelum tak kasih tips-tipsnya, kita perlu kenali dulu. Namanya kita membahas suatu masalah, kita harus kupas dari kulit terluarnya dulu. Kenapa kok bisa seperti itu tuh kenapa? Kenapa banyak cowok yang modalnya nafsu doang? Pertama, pengaruh media sosial. Dimana media sosial zaman sekarang itu, wah malam minggu nih. Malam minggu laki-laki ini rata-rata di sosial media tuh mengisyaratkan kayak nggak boleh suwung berdiam diri di rumah. Dia harus ada kegiatan, entah itu ke rumah pacar, gebetan, golek iwak. Intinya nggak boleh diem di rumah. Ini ada fun fact-nya, 65% cowok usia 18-25 tahun bilang mereka lebih tertarik pada penampilan fisik daripada karakter di awal pendekatan. Menurutku tidak memungkiri, bahkan kita perempuan pun juga ngelihat dari mata turun ke hati kan, bukan dari hati naik ke mata. Kan Anda tidak pikir. Ya jujur aku aja kalau misalnya fisiknya Marcel jelek gitu ya nggak mau aku. Oke, ini ada juga fakta menarik ya. Cowok itu emang nalurinya begitu, jangan salahin mereka. Tapi menurutku ini alasan cowok aja sih. Sebenarnya itu bisa dikontrol kok. Kalau mereka takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan. Saya mau mbok lawan takut akan Tuhan. Ini tak kasih langsung tanda-tandanya cowok kalau modal nafsu doang atau lebih mengutamakan nafsu dulu, dolar belakangan. Nah, ini tanda-tandanya. Topik ngobrolnya membahas soal fisik, membahas soal hal-hal yang bisa menjurus ke arah kentu. Dia lebih sering muji kamu, kayak lebih mengomentari fisikmu. Kamu rambutnya bagus banget hari ini, bajumu seksi banget kayak nggak pakai baju misal. Pokoknya ke arah situ mujinya tuh aneh memang. Dan anehnya cewek yang nggak tahu itu tuh seneng dipuji kayak gini, kayak berasa tiba-tiba perutnya ada butterfly-nya gitu, keri gitu ya, enak gitu ya. Padahal ini udah salah satu red flag gitu. Bedanya apa Mbak antara cowok yang nafsuan sama yang enggak kalau muji fisik? Contoh, kalau cowok nggak nafsuan dan dia care sama kamu, muji fisiknya itu lebih ke notice ada yang berubah. Contoh, sama-sama potong poni. Kalau cowok yang nafsuan, ih poni kamu bagus banget ya, seksi tau gitu. Kalau yang nggak nafsuan, kamu baru potong poni toh. Bedanya di situ. Yang berikutnya, dia sering nge-share konten dewasa, entah di sosial medianya atau entah guyonannya tiba-tiba menjurus ke arah situ, atau tiba-tiba dia cerita kalau aku tadi habis guyonan sama temanku, atau misal kamu diajak ke tongkrongannya, guyonannya saru terus. Pokoknya apa dikit kentu, apa dikit kasur, apa dikit susu. Jadi ini kalau otaknya dibelah, ulir-ulirnya hilang gitu loh. Bentuknya apa? Kontol. Yang selanjutnya, dia akan ngajak ketemuan kamu di tempat-tempat yang nggak lazim diajak ketemuan. Misal awalnya tetap lazim di kafe makan, atau kamu dimabokin dulu habis itu dibawa kemana. Aku nggak tahu nih mau kemana kita gitu ya. Akhirnya di mobil aja, di tempat yang sepi, jadi mobil goyang. Ini aku jelasin gimana caranya dapet cowok yang tidak modal nafsu doang. Yang pertama, kita sendiri harus punya standar yang jelas. Dan kalau tidak memenuhi standar kita, nggak usah capek-capek dikorek-korek, nggak usah capek-capek dirubah. Ingat, ketika kamu nyari pasangan, jangan merubah pasanganmu. Ini ada fun fact-nya. Cewek yang tegas soal standar lebih cenderung punya hubungan jangka panjang yang sehat. Kalau sesuai standarmu, kamu berarti kan sudah secara nggak langsung sudah mengenal dirimu. Oh, aku tuh karakteristiknya nesunan, mokongan, ngeyelan. Nah, berarti kan kamu harus butuh cowok yang sabar. Lah kalau kamu ketemu cowok yang nggak sabaran, atau kamu ketemu cowok yang playing victim, ketemu dengan karakteristikmu yang kayak gitu, bentrok terus. Jadi kalau udah ketemu cowok yang kayak gitu, jangan berusaha untuk merubah dia menjadi sabar dan bisa menerima kamu. Karena apa? Itu kayak bom waktu. Mungkin sebulan bisa bertahan 2 bulan, 3 bulan, lama-lama jeblok. Ya kalau dia mau ngomong sama kamu lah, terus akhirnya selingkuh, kamu tersakiti, padahal itu awalnya salahmu juga. Yang berikutnya, fokus pada hubungan emosional, dimana lebih ngobrolin tentang keintiman. Mbak, berarti area intim orang. Kadang kan ada yang bertanya seperti itu. Kalau aku ngomong lebih keintiman, berarti area intim Mbak yang diobrolin, jembutmu bercabang nggak? Enggak gitu. Lebih intim itu maksudnya adalah tentang karakteristiknya. Keluargamu itu seperti apa? Apakah keluargamu menyetujui kalau anaknya nanti punya istri? Ataukah keluargamu sudah siap kalau nanti kamu memperistri aku? Lebih ke arah situ gitu loh. Lebih ke arah masa depan. Mamahmu tuh suka mantu yang seperti apa? Atau kamu yang cerita? Atau dia yang nanya? Jadi obrolannya itu berkualitas. Bukan ngobrolin saya ini malam minggu nih yuk check in gitu. Yang berikutnya, jangan takut untuk ngetes pasangan kita atau ngetes cowok ini. Misal kamu pakai akun
dating apps, ngejebak dia, atau pakai nomor WA orang lain, atau pakai akun Instagram orang lain untuk ngejebak dia, atau untuk ngetes dia. Jangan pernah takut. Teslah cowok itu berkali-kali. Karena apa? Ketika setelah nikah, hidupmu tuh udah bukan hidupmu lagi, ya hidupmu untuk suamimu dan keluargamu nanti. Kamu akan jadi dirimu lagi ketika kamu bejo dapat suami yang genah, akhirnya menjadikanmu manusia utuh. Tak kasih tahu red flags yang harus kamu hindari dan harus kamu notice ketika kamu ketemu cowok. Yang pertama, dia suka memanipulasi emosi kamu. Misal, kamu nggak salah tapi dibikin kamu yang salah. Hindarin cowok yang cemburu berlebihan dan nggak ngotak. Contoh, kalau kamu dari awal menunjukkan sifat aslimu, di mana misal kamu friendly ke semua orang termasuk cowok gitu ya, dan nggak pilih-pilih. Kalau friendly itu nggak pilih-pilih, tapi kalau pilih-pilih itu namanya gatel. Kalau udah tahu sifatmu kayak gitu, beneran friendly, terus tiba-tiba dia cemburu berlebihan untuk ngekang kamu dan ngerubah kamu, enggak, itu hindarin, cari cowok lain. Yang berikutnya, dia nggak pernah mau dengerin kamu. Even kamu marah-marah sampai mulutmu berbusa, dia ngerasa kayak opinimu tidak berharga. Hindarin cowok seperti itu, kamu bukan pilihannya. Jadi intinya teman-teman, untuk dapetin cowok yang bener, nggak modal nafsu doang, itu sebenarnya tergantung ke diri kita sendiri. Kita harus mengenal diri kita dulu, kita tahu maunya apa, akhirnya kita membentuk boundaries, kita membentuk persyaratan. Bukan, aku mau cowok yang kayak gitu, enggak. Aku butuh cowok yang seperti ini karena karakteristikku seperti ini. Jadi mindsetnya harus dirubah. Dari situ kita bisa dapat cowok yang enak lah diajak jalan bareng. Dan tentunya perlu kedewasaan di situ, minimal uteknya $. Lah. Makanya bocil-bocil dilarang orang tua untuk pacaran karena ini gitu. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan buat cowok-cowok mau kondo jangan marah sama aku, karena kalau kalian emang modal kontol doang, sama lonte aja. See you next video, bye.